Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan update sedikit buat Bitcoin, karena kita bisa perhatikan harga Bitcoin saat ini sudah jatuh di bawah area 30.000. Nah, sekarang saya akan coba mulai dulu dari chart weekly Bitcoin. Kita bisa perhatikan kemarin saya sempat gambarkan kalau sekarang kita sedang berada di wave 4 Elliott Wave. Dan kalau saya coba tarik Fibonacci, kita bisa perhatikan area golden ratio kita ada di sekitar 27.000. Jadi secara weekly, kalau kita sudah break di bawah area 30.000, memang sangat mungkin kita retest kembali ke area 27.000 ini. Nah, selanjutnya kita masih ada support weekly yang lain di area 18.000 sampai 19.000. Jadi, kalaupun Bitcoin nanti jatuh sampai ke area sini, ini masih sangat possible selama dia tidak jatuh di bawah area 14.000 ini ya. Karena ketika harga berhasil jatuh di bawah area 14.000 ini, maka skenario wave 4 ini tidak valid lagi. Nah, jadi kemungkinan besar skenario selanjutnya kita akan turun retest ke area golden ratio ini. Mungkin kita akan overshoot sedikit ya, jatuh sampai 24.000, kemudian rebound kembali di candle weekly. Nah, menurut saya itu merupakan skenario yang paling possible ya untuk saat ini, dikarenakan area 30.000 itu sudah di break. Oke, selanjutnya saya akan coba lihat di time frame daily. Nah, di time frame daily sebenarnya kita masih perlu tunggu satu konfirmasi lagi, di mana candle daily itu harus close di bawah area 30.000 ini. Nah, kalau candle daily gagal close di bawah area 30.000 ini, maka kemungkinan besar false break bisa terjadi dan harga bisa naik kembali. Itu yang perlu kita waspadai ya. Nah, untuk strategi saya sendiri ya, kalau Bitcoin berhasil jatuh dan close di bawah area 30.000, saya akan coba buka short position dengan stop loss ada di sekitar area 32.500. Dan TP-nya saya akan bertahap ya. Mungkin maksimumnya saya akan TP di area 22.000. Dikarenakan 22.000 ini merupakan area support juga secara daily. Jadi kita bisa saja overshoot ke area tersebut. Nah, jadi itu merupakan skenario saya untuk Bitcoin selanjutnya. Di area 22.000 sampai 23.000 ini bakal menjadi support yang krusial buat Bitcoin. Nah, kalau untuk candle daily ini, dia berhasil close di atas 30.000, kemungkinan besar saya tidak akan buka short position ini lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya strategi saya buat Bitcoin selanjutnya. Dan sekarang saya akan lanjutkan ke koin Ethereum ya. Oke, seperti biasa saya akan mulai dulu dari candle weekly. Oke, untuk Ethereum sendiri kita bisa perhatikan dia sudah jatuh kembali ke area base yang ada di sini. Dan sebenarnya untuk saat ini saya masih melihat adanya potensi penurunan ke area sekitaran 1300-an ya. Dikarenakan ini merupakan area support kuat Ethereum secara weekly dan bakal menjadi area yang cukup krusial. Nah, kalau saya coba tarik Fibonacci retracement ya dari candle weekly, kita bisa perhatikan saat ini harga sudah retest ke area 1700-an ya, dan ini merupakan area golden ratio. Kemungkinan besar menurut saya kita masih bisa overshoot sedikit ya di bawah area golden ratio ini sebelum terjadi pemantulan di candle weekly. Karena kita bisa perhatikan juga penutupan candle weekly ini masih ada sekitar 5 hari. Jadi sangat mungkin ya kita overshoot kemudian naik kembali. Nah, itu merupakan skenario saya untuk Ethereum selanjutnya. Nah, ini juga harus diikuti dengan penurunan Bitcoin yang signifikan ya. Baru area 1354 ini bisa tercapai. Nah, jadi kurang lebih seperti itu secara weekly. Sekarang saya akan coba lihat ya secara daily. Oke, kalau kita perhatikan di daily ya, ini ada minor support di sekitar area 1500-an. Dan kalau Bitcoin berhasil jatuh di bawah area 30.000, kita bisa coba spekulatif buat short selling dengan stop loss di sini dan TP maksimumnya ada di sekitar sini. Nah, ini risk to reward-nya juga masih oke, tapi kita bisa perlahan TP juga sebelum harga jatuh ke area 1354. Nah, itu bakal menjadi strategi saya selanjutnya. Nah, ini harus dikonfirmasi juga dengan candle Bitcoin besok. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat Ethereum. Selling pressure-nya juga masih kuat, jadi kita masih bisa ekspektasikan penurunan yang lebih dalam. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Ethereum. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin BNB. Nah, ini merupakan chart weekly dari BNB ya. Saya akan coba tarik Fibonacci dulu. Nah, kita bisa perhatikan saat ini BNB sudah jatuh di bawah area support krusialnya di 280. Dan kemungkinan besar kalau saya perhatikan dia akan melanjutkan penurunannya lagi
ke area support yang ada di sini ya. Jadi ke area 200 sampai 170 ya. Ini sangat mungkin buat terjadi dikarenakan 0,786 retracement ini juga merupakan area support kuatnya. Dan kita bakal jatuh ke sini, kemudian akan sideways, kemungkinan besar, dan kita akan melihat lagi price action selanjutnya. Kalau selling pressure-nya masih sangat kuat, kemungkinan besar kita akan retest ke area 0,886. Kemungkinan besar 0,886 ini bakal jadi bottom ya, kalau menurut saya buat BNB, karena kita bisa perhatikan kalau kita ukur dari top ke bottom ini sudah penurunan 84%. Bukan berarti dia nggak bisa turun lagi, tapi ini bakal menjadi area yang patut kita perhatikan, karena area ini bakal menjadi area krusial buat BNB. Nah, skenario ini juga sama ya, hanya akan valid ketika Bitcoin berhasil close di bawah area 30.000. Kalau terjadi false break, kemungkinan besar skenario ini tidak akan valid lagi. Jadi chart Bitcoin juga perlu kita pantau untuk melakukan financial decision kita ya. Nah, sekarang saya akan coba perhatikan ya di candle daily. Nah, kalau saya perhatikan area support 210 ini memang merupakan area support kuatnya di candle daily. Jadi kita bisa saja tertahan dulu di area tersebut sebelum terjadi penurunan kembali ke area 170. Nah, itu merupakan target yang perlu kita pantau ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya buat BNB. Sebenarnya sebelum penurunan terjadi, ini juga sudah ada sign-nya, di mana kita sudah berhasil breakdown dari bearish flag. Dan kalau kita pelajari chart pattern, ketika terjadi breakdown dari bearish flag, kita akan melanjutkan penurunan ke target berikutnya. Nah, kemarin saya juga sempat ada posisi di spot dan saya out ketika breakdown yang ada di sini terjadi ya. Ketika breakdown terjadi kemarin, saya sudah sempat keluar ya. Dan itulah kegunaan dari analisa teknikal ya. Kita bisa tahu kapan kita harus exit dan kita bisa tahu kapan kita harus entry kembali. Jadi kurang lebih seperti itu saja untuk analisa kali ini. Buat teman-teman yang mau join di channel Telegram saya, bisa langsung join melalui link di deskripsi ya. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.